Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan program yang sudah kita canangkan, yaitu kuliah subuh bulanan di Musholah Al-Inayah yang alhamdulillah hari ini sudah kita mulai. Kenapa kita mulai? Karena nanti kegiatan-kegiatan yang lainnya akan ngikut. Kemarin pengajian malam Jumat yang seharusnya sudah bisa kita laksanakan tertunda lagi ya, karena ada bola ya. Jadi pengajian kita kalah sama bola ya kan. Makanya kalau dibuka hari ini, insya Allah pengajian berikutnya akan kita jalankan. Mau ada bola kayak mau kagak ya kan. Pada bolanya jam 1 ya kan. Habis Isya kagak bisa ngaji karena ada bola katanya. Salam serta salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, hari ini tadi kita mulai untuk pengajian bulanan. Kemudian tema kita pada hari ini, sudahkah Ramadan itu berlalu ya. Jadi tema kita adalah sudahkah Ramadan itu berlalu. Kalau dilihat dari bulannya sudah lewat ya. Hari ini sudah bulan Syawal ya. Apa Syawal artinya? Lebaran. Iya benar ya. Syawal adalah lebaran ya. Syawal itu artinya peningkatan ya. Jadi Ramadan latihan, Syawal peningkatan ya. Jadi seharusnya ibadah kita di bulan Syawal lebih meningkat daripada bulan Ramadan ya. Namun banyak di antara kita, banyak di antara masjid-masjid masuk bulan Syawal kembali kepada habitatnya ya. Iya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ramadan yang kita telah ditinggalkan olehnya ada perasaan sedih dan ada perasaan senang ya. Kenapa sedih? Karena Ramadan bulan penuh barokah, bulan penuh hikmah, bulan penuh ampunan telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan dengan hilangnya atau berakhirnya Ramadan kemarin, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu hadis dikatakan celaka kata Jibril. Siapa yang celaka wahai Jibril? Orang yang telah mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan meninggalkannya, namun dosa-dosanya tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin kata Rasulullah. Jadi celakalah orang-orang yang Ramadan kemarin sudah tinggal pergi meninggalkan kita, tapi dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah jamaah yang hadir di kesempatan taklim pada hari ini dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kelihatan dari wajah-wajahnya ya, udah baby face semua. Iya ya kan. Jadi wajah-wajah bayi. Wajah bayi itu
apa itu? Nggak ada dosanya. Coba lihat Andra tuh, ya kan? Wajah bayi banget kelihatannya, ya enggak? Oh, nggak ada jerawat ya katanya. Iya, ya. Jadi wajah bayi semua, ya. Kenapa? Karena janji Rasulullah, ya. Apa kata janji Rasulullah? Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan ibadah di bulan puasa, di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan penuh dengan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu siangnya. Malamnya, man qoma Ramadan, barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi siangnya Ramadan menghapuskan doa-doa, dosa-dosa yang telah lalu, menghidupkan qiyam di bulan Ramadan, juga menghilangkan dosa-dosa kita di masa lalu. Hadirin jamaah yang berbahagia, bulan Ramadan disebut juga bulan latihan, ya. Jadi bulan latihan. Jadi kalau kita ibadah baru latihan. Kalau latihan musuhnya beneran apa kagak Bang Ubung? Bukan. Kalau latihan musuhnya bohong-bohongan, ya. Betul nggak Bang Dadi? Ngapa bohong-bohongan? Katanya bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, diikat. Jadi musuh yang sebenarnya ada apa kagak? Kagak, diikat tuh, ya. Makanya kita sukses melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan karena latihan. Kalau sudah ada latihan, Nen, ada apa lagi, Nen? Hah? Tanding yang sebenarnya, ya kan? Perang yang sebenarnya. Jangan latihan melulu, ya kan? Iya, perangnya enggak, ya kan? Perangnya sama baleho, ya. Nah, jangan. Jadi perang latihannya yang benar, ya perangnya juga yang benar, ya. Nah, Ramadan juga begitu, ya. Sebulan penuh kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada perubahan, ya. Ayatnya yang sudah kita hafal, yang selalu dibacakan di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diperintahkan puasa, ujungnya apa? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi orang yang takwa. Jadi awalnya beriman, ujungnya takwa. Ada perubahan. Jangan statis, nggak ada perubahan. Kalau seringkali saya ceritakan, ada apa itu binatang yang puasa, ular gitu, dia puasa, ya. Ketika dia berpuasa, ngapain? Ganti kulit. Setelah ganti kulit, keluarlah binatang baru yang namanya ya ular juga, ya kan? Sebelum puasa namanya ular, habis puasa ular. Sebelum puasa jalannya ngesot, ya kan? Habis puasa ngesot juga. Ada perubahan nggak? Nggak ada. Ada orang yang melaksanakan ibadah puasa kayak ular, ya. Jadi sebelum puasa dan sesudah puasa nggak ada perubahan, ya. Jadi sia-sia, ya. Apa kata Rasulullah? Betapa banyaknya orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali cuma lapar dan haus doang tuh. Jadi 1 bulan penuh kemarin nggak dapat apa-apa. Kenapa? Nggak dia perhitungkan dengan keimanan tadi. Sehingga apa? Sebelum puasa dan habis puasa sarwo keneh, ya kan? Sama aja, nggak ada perubahan. Padahal yang diminta oleh Allah, masuknya dipanggil orang beriman, keluarnya orang yang takwa, ya. Sebagaimana ulet berpuasa, ya. Ulet berpuasa ketika dia bentuk kepompong, nggak makan, nggak minum dia, kemudian setelah pecah dari kepompong keluar binatang baru yang namanya kupu-kupu. Ada perubahan. Tadinya namanya ulet, ya, yang Bu Ani geli ngelihatnya, iya. Tapi begitu keluar dari kepompong menjadi binatang yang baru, yang indah, ya, yang sedap dipandang mata. Kalau dia sebelum puasa jalannya apa itu?
ungkat-ungkat ya istilahnya kata gitu, tapi setelah puasa dia terbang dengan memamerkan tubuhnya yang indah. Inilah yang diharapkan dari puasa Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Sebelumnya beriman, sesudahnya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah banyak sekali Allah janjikan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupannya. Apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan dimudahkan urusannya. Jadi kalau masih punya urusan yang masih jelimet, belum takwa Pak Oyon namanya, ya kan? Harus evaluasi diri lagi. Puasanya jangan-jangan puasa ular, puasa bohongan, ya. Ya, harus seperti itu tuh, ya. Warjuqula min haitsu la yahtasib. Apalagi akan diberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Jadi orang yang sudah keluar dari Ramadan, dia tidak akan menghadapi kesulitan hidup. Kenapa? Jalan keluar diberikan oleh Allah, rezeki Allah jaminkan kepada orang-orang yang bertakwa. Apalagi wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan dicukupin kehidupannya, Bang Mul. Ya, jadi apa kekurangan kita? Kalau takwa ada pada diri kita, hasil daripada Ramadan sebulan penuh kemarin, maka Allah akan cukupi kebutuhan kita. Enak apa enak? Nah, kalau masih ada kekurangan-kekurangan, berarti harus kita introspeksi diri. Jangan-jangan puasa kemarin tidak menjadikan saya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa, Nen? Nggak tahu pas orang baru ya nggak apa-apa, ya. Jangan kecewa deh, ya kan? Kalau orang baru nggak apa-apa, ya. Takwa itu kalau ada yang geletak di bawah, nah itu namanya takwa. Takwanya para pemulung, ya kan? Nggak boleh ngelihat jeans ya bergeletak di bawah, itu namanya takwa. Takwa yang salah Pak Jasan, ya kan? Takwa yang sebenarnya adalah kita beribadah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan rame. Nah, jadi jangan takwanya kalau rame doang, ya. Harus sepi juga takwa, ya. Ada mertua nih, takwa dia, ya, sholatnya rajin, ya kan, apa-apanya rajin. Begitu nggak ada mertua, ya, boro-boro ke musola, sholat juga kagak, ya kan, Dra? Oh, Android. Enggak, dia lagi sana, lagi di Tangerang. Ya, jadi takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi, ya. Kalau nangis kepada Allah, kalau lagi zikir bareng-bareng nangis dia supaya kelihatan khusyuk. Begitu sholat malam nggak ada nangis-nangisnya acan, ya kan? Iya. Jadi orang-orang yang tadi dipanggil oleh Allah, orang-orang beriman, keluarnya menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quran. Tadi diantaranya dikasih jalan keluar dari setiap permasalahannya, kemudian diberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, kemudian dicukupi kebutuhan. Apa kebutuhannya? Allah akan cukupi. Nggak minta pun dikasih, ya. Jadi kalau orang bertakwa itu nggak minta pun dikasih. Kayak anak, ya. Isnen punya anak nih, ya kan. Yang satu rajin banget, ya. Nggak apa-apa Nen, ya. Kalau Isnen mah orangnya agak marah dia. Yang satu rajin, yang satu males, ya. Kira-kira orang yang anak yang rajin, orang tuanya ngelihat nih sepatunya udah rusak, ya kan? Dia nggak minta beliin sepatu. Kira-kira orang tua ngelihat anaknya sepatunya rusak, dia rajin, gimana? Dibeliin, nggak diminta. Orang tuanya Isnen. Oh iya, orang tuanya Isnen, ya. Kalau Andra beda lagi. Kalau Andra kan beda lagi, ya kan? Ini lagi yang baik-baik aja, Isnen nih contohnya, ya kan? Ya. Ya, jadi apa? Anak dia baik, dia rajin, ini sepatunya rusak, nggak diminta pun akan dibelikan, betul apa kagak?
Iya, tapi kalau anaknya nakal, anaknya bandel, anak anggota gapatar apa tuh? Gerakan apa-apa entar ya kan. Iya, kalau disuruh pasti tar nembak melulu. Kemudian sepatunya sobek nen. Ya, dia minta sama orang tuanya. Kira-kira cepet nggak dibeliin? Lama. Bapaknya juga bilang tar ya. Nah, ini baru waktu subuh nih masuk nih. Ya kan? Iya. Agak rusak nih, belum dibetulin. Ya. Iya, rusak. Ada yang benernya ada. Ya, jadwalnya itu bener ya kan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ramadan 1 bulan kemarin adalah pelatihan yang Allah berikan kepada kita. Yang diharapkan pelatihan itu latihannya buat perang nih. Perang kapan perangnya? 11 bulan setelah Ramadan ya. Apa yang diajarkan dalam bulan suci Ramadan? Ya, yang pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita menjadi orang yang terkait dengan Allah, menjadi orang yang cinta kepada Allah, menjadi orang yang senantiasa muqarib kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba ketika bulan suci Ramadan dalam puasa, ya tengah hari Pak Andra, ya kan, tengah hari nih perutnya lapar, aus, nggak ada orang di sekelilingnya. Kira-kira gimana? Tuh dia ngerokok, ya kan? Udah pasti dia. Saya tadi nggak ngomong jelek, dia yang ngomong tuh, ya kan? Nggak ada orang ngerokok, coba bayangin aja. Ah, ini bukan tipe orang yang punya takwa nih, ya bukan beriman. Jangan dicontoh Pak Haji, ya yang kayak begini, ya kan? Nih, walaupun mukanya baby face tadi, ya kan? Mau ajak ke bayi-bayian, ya, nah, jangan dicontoh kalau begitu. Kita bagaimana ketika siang hari kita lapar, kita haus, nggak ada orang di sekeliling kita nggak akan makan, kita tidak akan minum. Kenapa Bang Ubung? Hah? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada orang sama sekali, tapi akan Allah tahu, ya. Ketika Umar bin Khattab menjadi Khalifatul Rasyidin yang kedua, ya, beliau adalah khalifah, pemimpin, presiden yang sangat benar-benar mikirin rakyatnya. Dia orang yang paling peduli terhadap masyarakatnya, ya, orang yang laparnya terakhir terpenuhi sebelum rakyatnya makan. Dia akan makan kalau rakyatnya sudah dirasa makan. Dia tidak akan tidur sebelum rakyatnya tidur. Artinya tidak ada masalah. Satu kali waktu di malam hari, beliau bersama asistennya si Aslam, ya, dia setelah capek keliling-keliling kota Madinah, beliau nyender ke sebuah rumah yang terlihat masih ada pelitanya. Di dalam rumah terdengar percakapan antara seorang ibu dengan anaknya. Apa kata si ibu? Wahai anakku, hari ini susu perahan kita sangat sedikit sekali, ya, sehingga tidak cukup untuk makan hari ini. Maka ayo kita campur susu tadi dengan air supaya lebih banyak keuntungannya, bisa kita makan untuk cukup hari ini. Apa kata si anak? Wahai ibu, apakah ibu tidak tahu hal yang seperti itu dilarang di dalam agama Islam? Wahai anakku, orang-orang muslim di sekitar Madinah pun melaksanakan yang sama, ya, dan kita melaksanakan itu bukan karena kepengen kaya, tapi supaya hari ini kita bisa makan dengan tercukupi kebutuhan kita hari ini. Apa kata si anak tadi? Jangan ibu, nanti bagaimana kalau Umar atau orang Islam atau Umar bin Khattab tahu? Kata si ibu, jangan takut nak, umat Islam hari ini tidak akan tahu karena mereka sudah tidur. Umar bin Khattab Khalifatul Rasyidin juga tidak akan tahu karena dia juga sedang tidur, tidak tahu kebutuhan daripada rakyatnya. Padahal Umar bin Khattab sedang ngedengerin, ya, percakapan dari anak dan si ibunya tadi. Kata si anak, apa? Sangat luar biasanya. Wahai ibu, hari ini umat Islam boleh tidak tahu apa yang kita lakukan. Umar bin Khattab Khalifatul Rasyidin mungkin tidak tahu apa yang kita kerjakan, tapi bagaimana dengan Tuhannya Umar bin Khattab dan Tuhannya kita? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Beliau Allah itu Tuhan kita, tidak ngantuk
bahkan tidak tidur. Pasti Tuhan kita mengetahui apa yang kita lakukan. Subhanallah. Bukankah ini satu cerita atau akidah si anak tadi yang dia terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terkait dengan Allah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, modal inilah yang kita dapatkan dalam pelatihan bulan suci Ramadan yang kita gunakan dalam berperang dalam kehidupan sehari-hari dalam waktu 11 bulan mendatang. Ketika berada kita di tempat yang sunyi, kita berada di sesuatu tempat yang bisa kita melakukan kemaksiatan, namun kita tidak melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan diri kita. Kan sehingga kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak ada yang melihat kita. Ini yang menjadi modal bagi kita dari latihan sebulan penuh tadi untuk kita laksanakan pada 11 bulan mendatang. Kita bekerja di kantor, punya wewenang untuk punya tanda tangan. Ketika tanda tangan kita mengambil dana yang lebih daripada tanda tangan yang kita buat. Mungkin kita bendahara beli pada perlengkapan kantor sekian rupiah, sekian juta, namun kita lebihkan. Ya, nah ketika kita lebihkan, kita ingat bahwasanya Allah melihat kita. Ya, jadi jangan sampai kita melaksanakan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah sangat tahu, Allah sangat paham apa yang kita kerjakan. Ya, jangan jadi seperti orang dari negeri Konoha yang bilang korupsi boleh asalkan santun, ya kan? Jual negeri boleh asalkan santun, ya kan? Semuanya boleh asalkan santun. Namun kita punya prinsip segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita laksanakan. Dengan apa modalnya? 1 bulan penuh kita sudah dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang. Mas, Dia kira ini apa sih? Wayang apa pelayan bar. Ya. Minum dulu dah karena udah disiapin. Ini pasti yang nyiapin istri tercinta. Bismillah. No comment, ya kan? Yang biasa komen dia, ya kan? No comment Pak Haji, ya kan? Nah, jadi apa yang pertama yang kita dapatkan dari pelatihan 1 bulan penuh tadi, kita menjadi orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, muqarrabah, menjadi orang-orang yang qarib, menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pelatihannya? Pelatihannya banyak-banyak kita ingat kepada Allah, zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu zikrullaha zikran katsiran. Hei orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat sebanyak-banyaknya. Jadi ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya dengan zikir kepada Allah. Enak kalau zikir kepada Allah. Ya Pak Guru ya, lagi naik motor nih, zikir kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang nyalip. Yang nyalip nih orang tetangga sebelah. Cip. Ya. Kalau lagi subhanallah keluar dari mulutnya kira-kira apa? Disalip oleh orang. Astagfirullah, ya kan? Tapi kalau yang diingetin, ya bini yang lagi ngomel, ya duit gajian yang belum turun, utang yang belum dibayar, yang diingetin itu aja. Disalip oleh orang. Cip. Apa yang keluar? Kebun binatang yang keluar, ya ada anjing, ada kucing, ya ada semut, ya kan? Ada kan ada kebun binatang juga, ya. Ini kalau hati kita tidak ingat kepada Allah. Tapi kalau ingat kepada Allah, pasti yang keluar adalah astagfirullah, aman. Tapi kalau yang kita ingat adalah tadi ketidakenakan, ujian-ujian dari Allah, pasti yang keluar adalah tadi kebun binatang. Ya, dimaki-maki orang yang nyalip tadi. Ternyata yang nyalip adalah KKO, ya kan? Iya, udah digebugin, ya kan? Nah, Masya Allah tuh, ya. Jadi untuk sahadat kita dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu daripada
pelajaran dari latihan Ramadan yang kita lakukan kemarin. Jadi Ramadannya sudah berakhir? Belum. Ramadannya puasanya sudah, tapi hasil daripada pelatihan Ramadan 1 bulan penuh itu kita aplikasikan pada 11 bulan yang kedepannya. Dengan apa? Dengan modal pelatihan tadi. Tapi kalau tadi sebelum puasa atau sesudah puasa tidak ada perubahan, sama saja sama dengan kita puasanya puasa ular tadi, ya kan? Nggak ada perubahan. Yang kedua, apa pelatihan hasil daripada pelatihan Ramadan? Pelatihan Ramadan menjadikan kita menjadi orang yang lemah atau lembut hatinya. Kok bisa lembut hatinya? Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mampu di sekeliling kita. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika di bulan suci Ramadan kita merasakan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Di tengah hari, ya, ada makanan, ya, ada makanan, kita nggak makan. Kenapa? Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada minuman, kita haus, kita nggak minum, tapi kita tidak mau. Kenapa? Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hal makanan yang halal, minuman yang halal, istri yang halal, karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sesuatu hal yang memang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minum minuman keras, ya. Kenapa minum minuman keras nggak diminum? Karena keras, ya kan? Iya, kalau dia cair dia bisa. Ya, ini minuman keras, ya, nggak bisa diminum. Ya, poyonnya, iya, ya. Jadi apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah, kita tadi dalam bulan suci Ramadan yang halal dilarang oleh Allah, kita sami'na wa ata'na. Apalagi di luar Muharram, di luar Ramadan, apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan mampu untuk mengelak atau tidak melaksanakan. Karena apa? Karena taat sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua tuh, ya. Jadi kita menjadi orang-orang yang mampu mengatakan tidak kepada hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apa yang kita bisa dapatkan tadi? Kita akan mendapatkan kita menjadi orang yang punya hati yang lemah lembut terhadap orang-orang yang susah di sekitar kita. Ketika kita berpuasa di tengah hari merasakan satu hal yang lapar. Ketika kita haus di siang hari, ya, walaupun ada air kita tidak minum, tapi kita tidak resah dan gelisah. Jayalah, ya kan? Karena ada yang menunggu di sana, ya kan? Bukan di bawah gereja, bukan dah, ya kan? Iya. Ketika kita lapar dan haus, kita tidak resah dan gelisah. Kenapa? Karena kita tahu nanti maghrib meja kita penuh dengan hidangan. Iya, penuh dengan hidangan. Di antaranya adalah bihun, lontong, bakwan. Iya, iya, makanan favorit kita semua. Ya, udah ada kolak, ada es cendol, semuanya ada. Karenanya ketika kita lapar dan haus, nggak ada resah dan gelisah, nggak ada gegana. Apa tuh gegana? Gelisah, galau dan merana, nggak ada tuh. Kenapa? Nanti maghrib berakhir puasa kita, berakhir penderitaan kita karena sudah ada makanan. Tapi bagaimana orang yang benar-benar tidak punya apa-apa? Para pokoro, para yatama, anak-anak yatim, mereka hanya bisa berpuasa menapan lapar dan haus tanpa tahu kapan mereka akan berbuka puasa. Kenapa? Emang nggak ada yang buat berbuka puasanya. Mau beli nggak punya, nang hadong hepeng, ya kan, nggak punya duit, ya nungguin yang ngasih, kagak ada yang ngasih. Nah, puasa bulan suci Ramadan menjadikan kita orang yang lembut hatinya. Kenapa? Merasakan lapar dan hausnya orang-orang yang tidak punya apa-apa di rumahnya, sehingga kita tidak akan membiarkan orang-orang kelaparan, kehausan yang berada di sekitar rumah kita. Kita menjadi orang yang penolong, ya, menjadi orang-orang yang senantiasa memperhatikan anak-anak yatim dan para bukoro, ya. Ya, inilah hasil latihan daripada Ramadan 1 bulan penuh yang kita aplikasikan pada 11 bulan mendatang. Ketika Rasulullah SAW akan melaksanakan satu Idul Fitri, ya, beliau melewati sebuah lapangan, dia lihat banyak anak-anak kecil bermain-main, ya, bergembira ria, ya, berpakai baju baru, ya, senang mereka.
Tapi ketika Rasul melihat di pinggir lapangan, dia melihat ada seorang anak kecil, mukanya kayak Isnen, badannya kumal, kelihatan mungkin belum mandi, mungkin sudah lapar dia. Kelihatan sama tapi mirip, bukan Isnen tapi, ya kan? Kalau Isnen mah udah mandi, ya kan? Iya. Kemudian disamperi anak tadi oleh Rasulullah, "Wahai anak, kenapa engkau tidak bermain bersama dengan teman-temanmu yang lain?" Lihatlah mereka bergembira ria, senang bermain ke sana ke sini. Apa kata si anak? "Wahai paman," dia tidak tahu yang nanya adalah Rasulullah. "Wahai paman, mereka bisa bermain bergembira karena mereka punya baju baru. Mereka bisa bersenang-senang karena mereka punya ayah dan ibu. Saya jangankan baju baru, orang tua sudah tidak ada. Ini perut dari kemarin belum terisi." Masya Allah, ya, berlinang air mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar perkataan si anak tadi. Maka dibawanya si anak tadi, "Duhai anakku, ayo ikut dengan bapak ke rumah." Maka dia ketika sampai di rumah, diberikan kepada istrinya, "Duhai Aisyah, kau mandikan anak ini, beri dia pakaian baru, beri dia makanan sehingga dia kenyang." Setelah kenyang, baru Rasul mengatakan, "Wahai anakku, kau jangan bersedih lagi. Mulai hari ini kau menjadi anakku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Aisyah menjadi ibumu, Hasan Husain menjadi saudara-saudaramu." Alangkah senang si anak tadi tahu kalau yang mengangkatnya keluarga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia berlari ke lapangan, dia bermain bersama dengan teman-temannya. Teman-temannya yang lain merasa heran. "Tadi kau kelihatannya bermuram durja, kenapa kau hari sini kok senang-senang kelihatannya?" Apa kata si anak tadi? "Hari ini aku tidak lagi sedih karena hari ini aku sudah diangkat anak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umi Aisyah menjadi ibuku, Hasan Husain menjadi saudara-saudaraku. Senang aku hari ini." Teman-temannya yang lain mengumpat di dalam hatinya, andai saja orang tua kita meninggal, pasti kita akan diangkat menjadi anak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ya, mereka menginginkan orang tuanya meninggal dan pengen diangkat keluarga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akhlak daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita contohi. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Demi sungguh pada diri Rasulullah ada contoh tauladan yang baik yang harus kita ikuti. Ini hadirin jamaah yang berbahagia, pribadi daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang senantiasa memperhatikan umatnya, baik yang ada pada zamannya maupun kita yang berada jauh setelah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mau meninggalkan dunia atau mau wafat, apa yang teringat oleh beliau? Ketika napasnya sudah berada di tenggorokan, dia mengeluarkan suara yang didengarkan oleh Abi bin Abi Talib. Apa kata Rasulullah? "Wa ma malakat aqimis salah, aqimis salah, aqimis salah, wa ma malakat aimanukum." Tegakkan salat, tegakkan salat, tegakkan salat, dan perhatikanlah orang-orang yang lemah di sekitar kalian. Siapa orang yang lemah di sekitar kita? Yaitu para fuqara, masakin, dan anak-anak yatim. Yang juga kata Allah, orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Dan di ujung akhir hayat beliau yang keluar kalimat adalah bukan istri yang dipanggilnya, bukan anak yang disayangi yang dipanggilnya, bukan harta yang disebutnya, namun kita umatnya, ummati, ummati, ummati. Inilah pribadi daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ikuti, kelembutan hatinya yang senantiasa memperhatikan orang-orang yang lemah di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, Ramadan puasanya sudah tidak ada, namun hasil daripada Ramadan tadi harus tetap ada yang kita gunakan 11 bulan setelah bulan suci Ramadan. Jadi bulan Ramadan belum berakhir, kita akan menggunakan
latihan di bulan Ramadan ini untuk kita persiapkan diri kita pada 11 bulan mendatang, insya. Mudah-mudahan kuliah subuh pada hari ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri pribadi Al-Fakir dan meratanya kepada jamaah sekalian, yang bisa kita petik daripada hikmah Ramadan yang kita lakukan untuk 11 bulan mendatang. Marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.